Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan masih semangat belajar walaupun di masa pandemi ini ya. Baiklah, kita masih melanjutkan mengenai menganalisis benda-benda yang elastis. Tapi bahasan yang sekali ini yang akan kita bahas adalah mengenai hukum Hooke. Ya, apa itu hukum Hooke? Hukum Hooke itu sebenarnya Hooke itu adalah nama orang ya. Pada hukum Hooke yang dibahas adalah hubungan antara gaya pegas yang meregangkan pegas dengan pertambahan panjang pegas. Nih, misalnya Ibu punya pegas nih, pegas. Pegas ini pegas ini punya panjang mula-mula L0. Nah, setelah diberi gaya misalnya gaya berat atau gaya tarik, maka hubungan antara gaya yang diberikan terhadap pegas dan pertambahan panjang pegas akibat adanya gaya itu yang dibahas pada hukum Hooke ya. Dirumuskan dengan rumus F sama dengan min K kali delta X. Tanda min ini menunjukkan arah gaya berlawanan ya. Akibat aksi reaksi dari pegas dengan massa pegas atau gaya pegas yang diberikan ya, atau berdasarkan hukum 3 Newton ini ya, di mana pegas yang diberi gaya besarnya sama tapi berlawanan arah, maka timbullah min ini. Jadi tanda min itu menunjukkan arah gaya pegasnya ya. Oke. Nah, tapi ke depan biasanya gaya pegas itu hanya dirumuskan F sama dengan K kali delta X saja. Kenapa? Karena min itu hanya menunjukkan arahnya saja ya. F itu adalah gaya pegas, K itu adalah konstanta atau tetapan pegas, X atau delta X atau kadang-kadang delta L ya, itu adalah pertambahan panjang pegas ya, bukan panjang setelah diberi gaya, tapi pertambahan panjang pegas seperti yang ini seperti ini ya, delta L atau delta X yang kemarin. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita nyatakan dalam grafik antara hubungan gaya dengan pertambahan panjang pegas itu dinyatakan seperti gambar. Nih, yang tegak itu atau berada pada sumbu Y itu adalah nilai gayanya, yang mendatar atau berada pada sumbu X adalah nilai pertambahan panjangnya, delta L atau delta X ya. Maka akan menghasilkan suatu konstanta atau tetapan. Nah, tetapan atau konstanta pegas ini berkaitan dengan jenis-jenis pegas. Kita kembali ke gambar semula. Nih, jenis-jenis pegas ya. Ada yang rapet pegasnya, ada yang longgar, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang jenisnya berbeda ya. Ada yang mungkin baja, ada yang mungkin besi, ya, ada yang aluminium. Nah, itu berkaitan dengan nilai tetapan pegasnya atau konstanta pegasnya. Oke ya. Lanjut kita. Nah, kalau pegas sudah diberi gaya, entah itu gaya berat, entah itu gaya tarik, entah itu gaya yang dimampatkan, ya, ditekan, maka pegas berarti sudah melakukan usaha, sudah melakukan usaha. Nah, suatu pegas yang sudah melakukan usaha itu menyimpan suatu bentuk energi yang disebut dengan energi potensial pegas, EP. Lihat kursor Ibu ya, EP. Dirumuskan dengan EP atau W sama dengan setengah F kali delta X. Ini bukan K ya, tapi X harusnya. Delta X. Oke. Nah, atau boleh EP sama dengan setengah yang bagian terakhir ini, setengah
kali K kali delta X kuadrat. Jadi kamu boleh pakai rumus yang ini atau yang ini. Kalau yang ini jabaran dari sini menjadi ini supaya dapat ini, ya. Jadi dari rumus atas kita jabarkan F-nya, maka nanti kita akan dapatkan rumus ketiga. Jadi sekali lagi Ibu nyatakan bahwa energi potensial atau usaha pegas itu boleh menggunakan rumus setengah kali F kali delta X atau EP sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. Oke ya. Nah, kalau yang dimaksud dengan luas segitiga yang diarsir itu berhubungan dengan grafik. Nanti grafik yang ditimbulkan antara gaya pertambahan panjang dengan konstanta pegas, grafiknya kan seperti ini. Nah, nanti untuk luas daerah yang diarsir, misalnya di sini, luas daerah yang diarsir ini. Bentuknya apa? Oh, segitiga. Maka kita pakai rumus luas segitiga. Berarti dengan rumusan apa? Setengah kali alas, tingginya mana? Ini, tinggi. Ya. Oke. Nih, sejumlah energi tentu dibutuhkan untuk meregangkan atau menekan pegas. Energi yang dimiliki pegas saat kondisi teregang atau tertekan merupakan salah satu bentuk energi potensial. Ya, jadi pegas kalau sudah diberi gaya, entah itu gaya berat, gaya tarik, gaya tekan, berarti sudah melakukan usaha. Nah, bentuk energinya disebut dengan energi potensial pegas, EP. Nah, sekarang pegas, susunan pegas. Susunan pegas itu ada dua, bisa disusun seri, bisa juga disusun paralel. Yang mana seri? Yang tengah ini nih. Nih, dua. Misalnya ada dua pegas. Disusun seri. Maka menggambarkannya seperti yang bagian tengah ini. Nih, misalnya ini pegas 1 disusun seri dengan pegas 2. Kalau ada 3 pegas, maka nanti yang pegas ketiga susun lagi ke bawah. Kalau ada 4, ke bawah lagi gitu ya. Nah, maka pada susunan pegas seri, ini seri ya. Nilai gaya yang diberikan pada kedua pegas ini sama. Jadi kalau misalnya diberi gaya berat, gerak yang dirasakan oleh pegas 1 dengan pegas 2 nilainya sama. Jadi kalau ini merasakan gaya, misalnya gaya beratnya 10 Newton, yang pegas yang bawah juga 10 Newton. Kalau ada 3 pegas, berarti yang ketiga juga 10 Newton. Ya. Oke, nah sehingga nilai gaya pada susunan seri, nilai gayanya sama pada tiap-tiap pegas. Sedangkan nilai pertambahan panjang, ingat X atau L, delta L atau delta X itu pada susunan seri merupakan penjumlahan. Kenapa? Kalau misalnya di sini pegas yang atas bertambah panjang misalnya 2 cm. Yang karena diberi gaya yang sama, yang bawah juga akan bertambah panjang 2 cm. Sehingga kalau untuk susunan seri, pertambahan panjang itu dijumlahkan. Ya, 2 tambah 2. Itu untuk nilai pertambahan pegas serinya. Nah, nilai konstanta pegas penggantinya 1/Ks, maksudnya konstanta pegas yang disusun seri, acid seri. Dirumuskan dalam, kalau seri ya, dalam pecahan 1/K. Jadi 1/Ks total untuk rangkaian seri sama dengan 1/K1 untuk pegas yang atas misalnya, ditambah 1/K2 untuk pegas yang kedua. Cukup sampai di sini kalau ada 2 pegas. Kalau ada 3 pegas, ya tambahkan lagi seperti ini. Paham ya? Nah, kalau yang ini tahapan ini adalah tahapan untuk mendapatkan nilai konstanta pegas ini. Jadi nggak usah ya boleh kalian pelajari maksud Ibu, tapi yang perlu yang nanti kita gunakan ke depan adalah tolong diingat, untuk rangkaian seri gaya pegasnya sama, untuk pertambahan panjang merupakan penjumlahan, untuk nilai konstanta pegas penggantinya cara penyelesaiannya dalam bentuk pecahan 1/K. Ya.
Oke, sekarang yang paralel. Susunan paralel. Contohnya ini. Boleh yang tadi. Nih, ini paralel ini. Nih paralel ya. Oke, sama kayak gini. Nah, kalau pada paralel, nilai gayanya merupakan penjumlahan. Kenapa? Karena pegas 1 mengalami gaya misalnya 10 Newton. Pegas 2 mengalami gaya 10 Newton. Karena dirangkai paralel, ya, berarti kedua pegas ini merasakan masing-masing. Karena masing-masing, maka nilai gaya pada susunan paralel merupakan penjumlahan pegas 1 ditambah pegas 2. Gayanya misalnya 10 Newton, yang ini juga 10 Newton, berarti 10 tambah 10, ya. Nah, sedangkan nilai pertambahan panjangnya delta X atau delta L nantinya, ya, sama pada tiap-tiap pegas. Karena kalau di sini merasa misalnya bertambah panjang 5 cm, ini juga 5 cm. Nah, pertambahan panjangnya 5 sama, ya. Nah, untuk konstanta pegas penggantinya, konstanta pegas pengganti atau tetapan pegas pengganti sama dengan, karena ada 2 pegas, ya berarti nilai K1 tinggal ditambahkan dengan K2. Kalau ada 3 pegas, ya tambahin lagi K3 gitu, ya. Sama, ini tahapan untuk mendapatkan nilai atau rumus konstanta pengganti. Jadi yang diperhatikan yang ini tahapannya, ya. Oke. Ini contoh soal yang kemarin, ini juga latihan soal yang kemarin kita lewatkan. Nah, contoh soalnya yang tentang hukum Hooke, ya. Nomor 1. 4 buah pegas identik disusun secara seri dan paralel. Oh, gabungan berarti seri dan paralel seperti gambar. Jika konstanta masing-masing pegas adalah 500, maksudnya di sini ini 500, ini 500, ini 500, ini juga 500. Diberi beban M, ini salah ya, bukan 4 kilo, ini harusnya 7,5 kilo. Ibu lupa gantinya. Ya, 7,5. Ini harusnya 7,5 ya, kilogram. Tentukanlah pertambahan panjang sistem pegas. Nah, jadi kita mulai dari yang diketahui K1 kan ada 4 pegas, K1 nilainya K2 sama dengan K2, sama dengan K3, sama dengan K4 sebesar 500 Newton per meter. Yang ditanya adalah pertambahan panjang pegas pada sistem pegas ini. Oke, pada sistem pegas ini, susunan pegas ini, yang harus kita selesaikan dulu adalah yang bagian atas ini. Ini yang susunan apa? Susunan paralel kan? Nah, kalau susunan paralel, maka untuk mencari konstanta pegas paralel penggantinya, totalnya, tinggal dijumlahkan saja. Berarti 500 tambah 500 tambah 500. Nih, konstanta paralel, tinggal dijumlahkan aja dari ketiga pegas ini. K1 tambah K2 tambah K3 sama dengan 500 tambah 500 tambah 500 sama dengan 1500. Maka nanti jadi satu rangkaian pegas pengganti. Kalau kita gambarkan, gambarnya seperti ini nih. Ini bagian atas adalah penyelesaian dari yang tiga pegas yang di situ tadi. Anggap aja ini ya. Ini 1, 2, satu lagi ada pegas sini. Nah, ini setelah kita selesaikan dapat satu rangkaian pegas pengganti di sini di atas ini. Maka susunannya apa? Berikutnya adalah seri. Tuh, seri. Kalau seri, rumusnya dalam bentuk pecahan 1 per K. Jadi 1 per K seri sama dengan 1 per KP. Kenapa? Ya tadi, ini kan jadi satu rangkaian pengganti. Ya. 1 per KP nilainya segini. Ditambah 1 per K4 yang ini. 1 per 1500 ditambah 1 per 500. Ambil aja penyebutnya 1500. 1500 bagi 1501 kali 1, 1. 1500 bagi 500, 3. 3 kali 1, 3. 1 tambah 3, 4 per 1500. Tapi yang ditanya adalah konstanta pegas serinya. Ini 1 per KS, kalau yang ini nilai yang ini.
4/1500. Karena ini 1, maka boleh langsung dibalik. Jadi 1500 dibagi 4. Kalau bukan 1, Bu, harus kali silang. Ya. Jadi KS sama dengan 1500 dibagi 4. Ini setelah kita bagi, hasilnya 375. Nah, untuk mencari delta L, karena yang ditanya tentukanlah pertambahan panjang. Maka rumusnya adalah delta L. Nah, rumus delta L itu berdasarkan dari rumus hukum O sama dengan F sama dengan K kali delta X. Maka delta X atau delta L sama ya. Maka delta L sama dengan F dibagi K. F-nya dalam gaya berat. Nih, ini 7,5 tadi ingat ya. 7,5 kali 10 dibagi 375. 75 kali 10, 75 dibagi 375, hasilnya segini, 0,2 meter. Kalau misalnya mintanya dalam senti, ya tinggal dikali 100, bukan dibagi 100, karena kita mengubah dari meter ke senti. Meter ke senti kaliin 100, 0,2 kali 100 sama dengan 20 cm. Contoh soal kedua. Sebuah pegas dengan konstanta pegas sebesar 400 Newton per meter disimpangkan sejauh 10 cm. Disimpangkan itu yang bertambah panjang tadi, maksudnya ya. Tentukan gaya A, gaya pegas, B, energi potensial pegas. Gampang, ini soal paling gampang. Udah, ini kan K. Ini delta L atau delta X, nilainya 10 cm, ubah ke meter berarti bagi 100, dapatlah 0,1 meter. Mencari gaya F berarti K kali delta L, K-nya 400, delta L-nya 0,1, dapatlah 40 ya. Untuk energi potensial pegas atau usaha EP sama dengan setengah kali F kali delta X atau delta L sama ya. Sama dengan setengah kali 40 nilai F dikali 0,1 sama dengan 4 Joule. Ya, itu soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Apabila kedua susunan pegas 1 dan 2. Nih pegas 1 susunannya apa? Seri ya. Pegas 2 susunannya paralel. Diberi massa yang sama. Oh, ini sama-sama. Jadi kalau ini 4 kilo, ini juga 4 kilo. Kalau ini 10 kilo, ini juga 10 kilo. Oke. Diberi massa yang sama dengan konstanta pegas masing-masing pegas adalah K. Jadi ini K, tidak dalam angka, tapi dalam simbol ya. Ini K nilainya, ini K, ini K, ini K. Maka perbandingan pertambahan pegasnya yang disusun seri dan paralel adalah, mintanya perbandingan antara seri, berarti pegas 1, paralel adalah pegas 2. Oke. Kita masing-masing cari dulu konstanta pegas yang disusun seri. Kan kalau seri dalam pecahan 1 per K. Ini Ibu tulisnya total ya. Maksudnya ini seri, pokoknya seri maksudnya. Sama dengan, karena ada 2, berarti 1 per K ditambah 1 per K. 2 pegas maksud Ibu. Ya, karena penyebutnya sudah sama, ya tinggal berarti 1 tambah 1 sama dengan 2 per K. Maka K total untuk susunan seri adalah, karena ini 1 boleh dibalikkan, K per 2. Atau boleh kalian tulis setengah K. Sekarang kita cari pegas yang disusun paralel. K totalnya tinggal jumlahin aja, K dan K. Ya, karena ada 2 pegas ini. Ya, K dan K. K tambah K, ya berarti 1K tambah 1K, 2K, gitu. Maka untuk mencari perbandingan, kok gaya ini ya? Maksud Ibu pertambahan panjang ini. Bukan gaya, tapi pertambahan panjang pegas 1 dengan pertambahan panjang pegas 2 adalah, nih, delta L1 untuk pegas 1 dengan delta L2 untuk pegas kedua. Kan rumusnya tadi ini nih, kita ingetin lagi. Kalau delta L itu F dibagi K nih. Ya, tinggal kita jabarkan aja ke sini. Nih. Delta L itu F dibagi K. K yang mana? Pegas 1 kan rangkaiannya seri. Nah, pegas 2 rangkaiannya apa? Paralel. Nah, gaya yang diberikan nilainya sama. Kenapa?
Karena gaya berat di mana masanya sama. Berarti menghasilkan gaya berat yang sama juga. Tuh, gayanya sama. Nah, kalau sama berarti ini kalau di sini 10 Newton, ini 10 Newton dulu juga. Bisa dicoret kan? Coret, coret. Kalau dicoret itu bukan nilainya habis, tapi menyisakan angka 1. Ya. Jadi kalau kalian coret di bagian pecahan seperti ini, menyisakan angka 1. Nih, 1 per K seri, 1 per K paralel. Tinggal kalian masukkan 1 dibagi K seri, ini setengah K. K paralel 2K. Nah, selesaikan secara matematika. K-nya sama kan? Coret aja biar nggak pusing. Maka tinggal 1 per setengah sama dengan 1 per 2. Karena K-nya udah hilang. Secara matematis, kata Ibu, yang pembagi di sini, bisa kita ubah fungsi menjadi kali. Dengan cara dibalikan 2 per 1. Jadi 1 kali 2 bagi 1, 2. 2 ya, 2. Ingat di sini 2. Sama dengan setengah. Jadi 2 banding setengah. Oh, biasanya pecahan itu, perbandingan itu tidak pernah dalam bentuk pecahan. Bagaimana supaya mengubahnya tidak dalam bentuk pecahan? Dikali 2. Karena di sini kan 2 nih. Ya. Jadi setengah kalau dikali 2 kan 1. Nah, kalau yang kiri kita kali 2, maka yang kanan juga harus kali 2. Maka perbandingannya berubah menjadi 4 banding 2. Biasanya menuliskannya 4,2. Kok 2 sih? 4 banding 1. Ibu teh salah. Karena setengah kali 2 kan? Ini 2 kali 2, 4. Biasanya perbandingan ditulis seperti ini. 4,2, 1. 4 banding 1. Ya. Nah, 3 contoh soal. Nanti untuk latihan soalnya ada di Classroom Fisika dalam bentuk soal di Google Form ya. Silakan dikerjakan, batas waktu pengumpulan juga ada di sana ya. Demikian pelajaran hari ini, mudah-mudahan dapat kalian pahami. Tetap semangat belajar. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.